Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang masalah fiqhus shalah, yang mana pada saat ini kita melanjutkan tentang permasalahan mengqashar salat. Kita sudah membahas sedikit pada pertemuan yang lalu tentang masalah mengqashar salat, ini salat musafir. Syarat-syarat mengqashar salat ada 11. Jadi kalau kita ingin mengqashar salat, sempurnakan syarat-syarat ini. Apa syaratnya? Di sini kita sebutkan ada 11 ya. Mudah-mudahan cukup waktu. Kalau nggak cukup nanti kita sambung di kesempatan akan datang. Syarat-syarat mengqashar salat yang pertama adalah salat yang diqashar adalah salat yang mempunyai 4 rakaat. Yang pertama, salat fardu yang mempunyai 4 rakaat. Berarti adalah itu salat zuhur, salat asar, dan salat isya. 3 salat ini yang boleh diqashar. Diqashar itu bahasa kitanya diringkas atau diskon lah bahasa kita ya, diskon 50%. Jadi yang tadinya salatnya 4 rakaat dalam kondisi tertentu, maka salat yang tadi 4 rakaat bisa dipotong menjadi 2 rakaat saja. Itu adalah salat zuhur, salat asar, dan salat isya. Adapun salat maghrib 3 rakaat tidak boleh diqashar. Tidak bisa jadikan 1,5 begitu, nggak bisa. Artinya kalau ingin salat maghrib tetap salatnya 3 rakaat, tidak boleh diqashar. Begitu juga salat subuh tidak boleh diqashar menjadi 1 rakaat. Ya, ini kalau kita salat subuh tetap wajib hukumnya 2 rakaat. Itu subuh. Baiklah, jadi yang pertama tadi salat yang mempunyai salat 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Yang kedua, musafir yang dituju itu mempunyai tempat tujuan yang pasti. Jadi kalau kita ingin musafir dan ingin melaksanakan sholat qashar di waktu musafir itu, tujuan musafir kita ini pasti. Arti pasti itu kemana tempat tujuan kita. Maka tidak sah alias tidak boleh musafir, bagi orang yang musafir untuk mengqashar salat yang di dalam musafirnya itu dia tersesat. Apa bahasa? Ya tersesat ya. Tidak tentu arahnya kemana begitu. Bingung dia kemana begitu arah ini. Umpama ada orang tersesat
di apa namanya ini, di laut umpama, mau kemana nggak ngerti kan. Kalau orang di laut itu kan harus tahu nih arahnya nih. Kalau nggak tahu arah, kompasnya hilang, bingung sudah dia. Oleh karena itu ada orang yang nelayan atau apa, begitu orang di tengah laut kadang bisa sampai 3 hari atau seminggu, terombang ambing, nggak tahu kemana arahnya, sampai akhirnya ditemukan orang di tengah laut, ada kapal besar menemukan nelayan atau apa, diangkat begitu, kau kemana katanya, nggak tahu katanya, kompas hilang, nggak tahu ke barat, timur, selatan, utara, nggak tahu. Nah, orang-orang yang tersesat arah, dia tidak tahu arahnya kemana, tujuannya kemana, itu tidak boleh mengqashar salat. Artinya kalau mereka ingin salat, maka salatnya adalah secara sempurna 5 waktu. Ya, ini tidak boleh dikasar. Orang tersesat atau tersesat di hutan, kan ada orang yang pendaki-pendaki itu tersesat, bingung. Itu tidak 1-2 orang pendaki-pendaki gunung itu yang tersesat di hutan. Atau orang yang mungkin saja merantau tapi tidak tentu arah kemana, begitu tujuannya nggak tahu. Orang yang stres itu kemana nggak tahu, katanya ada punya tujuan, kemana kaki melangkah katanya. Ini nggak boleh. Harus punya tujuan. Kemana kita? Samarinda kah? Ke Bontang kah? Ke Banjar kah? Ke Jawa kah? Kemana tujuan kita? Makanya kan kalau orang keluar negeri itu, kalau dia masuk ke negara orang, ditanya sama pihak bandara atau imigrasi, kemana katanya? Ke Singapura umpama. Singapura kemana? Apa tujuan ke Singapura nih apa? Berapa bawa duit? Ditanya tuh. Duit cash berapa punya? Untuk apa? Supaya jangan lutang lantung di negara orang. Nggak tentu arah kemana, bingung begini. Ditanya, semua negara begitu. Kita masuk Saudi, ditanya berapa visanya ini, berapa hari visanya, 15 hari kah, visa wisata kah, visa umroh kah, atau visa apa begitu, visa pelajar atau visa, kan visa itu banyak macam-macamnya. Nah itu tuh. Tapi kalau seandainya datang ke luar negeri, nggak tahu arah, sanak saudara nggak ada, teman nggak ada, ya merantau nekat-nekatan, cuman merantaunya nggak tahu arah juga, maka selama itu yang dia tidak tahu kemana arah tujuannya, dia tidak boleh mengqashar salat. Mudah dipaham kira-kira ya. Kemudian yang ketiga, ini penting ini. Musafirnya itu adalah musafir yang mubah, bukan musafir untuk bermaksiat. Mau kemana? Mau ke Jakarta? Ngapain? Saya mau cari barang di Jakarta, Tanah Abang umpama. Berangkat ke Tanah Abang untuk mencari barang, pakaian umpama. Nanti dia beli di sana, dikirim lewat ekspedisi laut, sampai di Balikpapan dijual lagi. Itu boleh. Itu mubah ibarat kata. Musafir sunnah, mau kemana? Saya mau ziarah atau silaturahim atau menghadiri perkawinan adik, perkawinan saudara umpama, boleh. Atau mau apa? Mau
musafir ke Mekah umrah umpama. Atau musafir itu musafir wajib. Mau kemana? Mau haji. Ya, haji kan kalau nunggu yang saya baca ya, benar atau tidaknya wallahu alam, kemarin ada info dari mana begitu masuk di Facebook saya. Itu saya baca untuk Kalimantan, seluruh Kalimantan ya, timur, selatan, utara, barat. Wilayah Balikpapan kalau ingin berhaji sekarang, kalau kita nabung haji yang biasa itu nunggunya kalau nggak salah 67 tahun baru bisa berangkat. Yang paling lama di Banjarmasin kalau tidak salah 70 tahun baru bisa berangkat. Itu mungkin dalam kondisi yang seperti ini. Bayangkan saja kita yang biasanya di Balikpapan haji biasa yang sebelum corona ini itu bisa sampai belasan kloter, tapi sekarang tahun ini cuman berapa? 250 orang atau apa itu jamaah Balikpapan aja itu. Yang biasa kan kalau satu kloter itu bisa sampai 450-an orang atau sekian lah, 400-an orang satu kloter itu. Lah ini sedikit sekali. Nah dalam kondisi seperti ini bisa jadi itu 67 tahun atau berapa tahun untuk wilayah Balikpapan kalau tidak salah seperti itu. Wilayah Banjarmasin 70 tahunan. Jakarta kemarin juga 50 ke atas itu. Artinya 50 tahun ke atas baru bisa berangkat haji. Bukan umurnya ya, nunggunya. Jadi kalau kita nabung sekarang, ya nunggunya ya sempat mati baru bisa berangkat. Oleh karenanya banyak sekali orang-orang yang punya duit, mereka berangkat haji dengan harga yang sangat fantastis. Yang kita kenal namanya, seorang nyebut namanya haji furada. Haji furada itu ibarat kata tidak perlu nunggu tahun ini bayar berangkat gitu. Harganya pang mahal banget. Itu standarnya aja kalau nggak salah 350 juta. Seharga apa itu? Seharga rumah atau seharga mobil mahal sudah. Bahkan ada yang saya baca kemarin, tidak perlu daftar tunggu dan semuanya, harganya berapa? 950 juta, hampir 1 M. Seharga mobil Alphard berangkat. Ya bagi orang yang punya duit, subhanallah, mereka berangkat dan banyak peminatnya. Peminatnya banyak karena banyak juga sih orang-orang kaya itu. Daripada nunggu sampai mati udah berangkat ya sudah, haji furada tadi. Kalau seandainya nggak punya duit sebegitu banyak, nah biasanya orang-orang kita karena mereka kepingin melihat Ka'bah, ingin berziarah ke makam Rasulullah SAW dan yang lainnya, maka biasanya mereka itu melaksanakan umrah. Umrah. Nah, jadi kalau ada orang yang berangkat haji, itu namanya musafir wajib. Musafir wajib, maka orang ini boleh mengqasar salat. Tapi kalau niatnya musafirnya itu musafir yang haram, maka tidak boleh mengqasar salat. Mau kemana? Mau ke Singapura, atau mau ke Hong Kong, atau mau ke Amerika, Texas, mau ngapain? Main judi umpama. Niatnya nih, aku pengen main judi. Atau ngapain ke sana?
mau naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi mau berzina katanya, atau apalah niatnya musafirnya ini ingin berbuat maksiat, maka selama dia musafir tidak boleh bagi orang tersebut untuk mengqashar salat. Dan rasa-rasanya kalau memang dari awal niat musafir itu untuk bermaksiat, tidak ada harapan sholat. Memang tidak ada sholat sudah. Rasa-rasanya susah untuk melaksanakan sholat kalau orang niatnya itu sudah dari awal ingin berbuat maksiat, tidak ada bakalan mau sholat. Mudah dipaham dulu nih ya. Namun kata ulama, hukum orang yang musafir nih ya, itu terbagi menjadi 3. Orang yang musafir ada niat maksiat ini ya. Kalau dia niatnya maksiat, itu ada 3 hukum. Yang pertama adalah orang yang bermaksiat dengan musafirnya, asi bisafar, yaitu contohnya seperti orang yang berniat ingin berbuat maksiat dari awal musafirnya. Jadi nawaitunya itu orang ini niatnya ingin maksiat, ingin merampok, ingin judi, ingin zina, ingin mabok-mabokan, ingin apalah. Nawaitunya itu orang ini niatnya nih itu dari awal sudah niatnya ingin bermaksiat. Apa hukumnya? Maka orang ini tidak boleh mengerjakan salat qashar, sekalipun dia bertobat dan masih tertinggal jarak tempuh musafirnya, ya, sekalipun dia bertobat. Dan masih tertinggal jarak tempuh musafirnya adalah 2 marhalah, 82 km. Ini orang ini tidak boleh mengqashar, ya, kecuali dia bertobat dan masih tertinggal 82 km dari tempat tobat sampai tempat tujuan dia. Contoh nih ya, ada orang dari awal nawaitunya itu niatnya ingin judi di Singapura. Wallah alamnya saya kurang paham apakah benar atau tidaknya di Singapura tuh katanya ada tempat perjudian yang dilegalkan, betul atau tidak? Saya nggak tahu juga nih. Kalau yang terkenal kan Texas tuh ya, tempat perjudian yang dilegalkan sana. Ada umpama niatnya dari awal memang untuk berbuat maksiat. Apa yang terjadi? Maka orang ini dari awal dia berangkat tidak boleh mengqashar salat, kecuali dia bertobat. Umpama dari Balikpapan dia mau ke Singapura tapi transit Jakarta. Nah, ternyata sampai di Jakarta dia dengar ceramah begitu atau apa, dapat hidayah dia. Tumben-tumbennya bisa dapat hidayah ya. Yang biasanya dia mau dengar ceramah si anu kasih anu, enggak pernah mempan itu. Tapi entah bagaimana Allah memberikan hidayah pada saat di Jakarta dia melihat atau mendengar sesuatu, dapat hidayah dia. Bertobatlah dia. Katanya saya tidak lagi akan berzina, tidak lagi akan berjudi, mabok dan sebagainya. Tapi dia tetap berangkat ke Singapura. Dari Jakarta kan ke Singapura itu agak lama tuh ibarat kata.
Nah, dari Balikpapan sampai Jakarta itu tidak boleh dia mengqashar. Tapi kalau dia dari Jakarta ke Singapura, itu kan jaraknya jauh tuh, lebih daripada 82 km. Ketika dia sudah bertobat di Jakarta, maka setelah itu dia boleh mengqashar. Kenapa? Karena sudah tobat. Mudah dipaham kira-kira? Nah, itu. Kemudian yang kedua, contoh orang musafir yang ada niat maksiat, yaitu adalah orang yang bermaksiat di dalam musafirnya, asi fis safar. Contohnya yaitu orang yang berniat baik dari awal musafirnya, tetapi dia berbuat maksiat di pertengahan musafirnya. Seperti dia musafir niatnya kepingin ziarah, tetapi di pertengahan jalan dia melakukan maksiat. Hukumnya orang ini adalah orang tersebut dibolehkan untuk mengqashar. Dan ini yang sering terjadi bagi orang yang musafir. Ngapain? Mau kemana? Katanya mau ke Jawa. Ada apa? Mau ziarah Wali Songo. Berapa hari? 5 hari umpama, muter-muter. Di pertengahan jalan niatnya baik ya, tapi di pertengahan jalan dia bermaksiat. Bermaksiat apa? Umpama dia ngambil sendal orang begitu. Ya, di masjid umpamanya. Dia datang ke masjid, sendalnya hilang. Lalu dia ngambil sendal orang juga. Sendalnya hilang, lalu dia ngambil sendal orang. Mencuri kan? Nah, atau apa? Ketika musafir umpama kenalan dengan perempuan yang bukan mahram, pacaran di situ. Apa yang terjadi? Dosa kayak ini? Dosa. Walaupun tidak terasa dosanya, itu dosa. Atau umpama ketika dia ziarah satu mobil, ini yang di mobil ini jago-jago ngerumpi semua. Di satu mobil tuh dari berangkat terus ngerumpi aja, gosip aja, nyebarkan fitnah, nyebarkan gosip dan sebagainya. Dan ini sering terjadi tuh ya, sering terjadi. Niatnya baik, tapi di pertengahan jalan ini dia melakukan maksiat, baik maksiat mata, maksiat mulut, maksiat tangan, kaki dan sebagainya. Maka orang yang seperti ini masih dibolehkan untuk mengqashar. Untuk mengqashar. Dan itu sering terjadi ya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bermaksiat dengan musafirnya di dalam musafirnya, asi bis safar fis safar. Bagaimana contohnya? Yaitu orang yang berniat baik dari awal musafirnya, tetapi di pertengahan musafirnya dia merubah niatnya untuk berbuat maksiat. Seperti dia niat musafir untuk ziarah, tetapi di pertengahan musafirnya dia merubah niatnya untuk berbuat maksiat. Ini juga sering terjadi. Bagaimana hukumnya? Hukum orang itu, hukumnya adalah dia tidak boleh mengqashar salat kecuali dia bertobat. Dan kalau dia bertobat, maka dibolehkan untuk mengqashar salat baik musafirnya masih tertinggal lebih dari 82 km ataupun kurang. Nah, bagaimana contohnya? Contoh, ada orang niatnya itu ke Bali ingin ziarah Wali Pitu. Wali Pitu itu apa ya? Wali 7 ya.
Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, 7 ya. Nah kalau di Jawa itu kan ada namanya Wali Songo, Wali 9, Sunan Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri di Gresik ya, Malik Ibrahim dan Giri di Gresik, Sunan Muria, Sunan apa ini, Sunan Derajat di Lamongan, kemudian Sunan Bonang. Di Jawa Timur ada 5. Kemudian di Jawa Tengah ada Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan apa? Sunan Muria sama Sunan Kalijogo. Kemudian yang ke-9 di Cirebon ada Sunan Gunung Jati, 9. Jadi ada 3 Jawa nih ya, Jawa Timur, Tengah dan Barat, Cirebon, 9 wali. Ini kan lagi rame nih orang mau berangkatan lagi ziarah Wali Songo nih. Harganya dari 3,5 sampai 4 juta itu. Cuman dengar-dengar pakai booster bingung lagi. Yang sudah booster aman, yang belum booster bingung lagi. Akhirnya ya membingungkan berangkatnya. Yang berangkat umrah juga bingung nih. Kalau kemarin-kemarin kan vaksin 2 aja sudah berangkat ini. Sekarang booster lagi. Gimana orang yang baru vaksin 2 belum booster, belum saatnya booster umpama? Bingung nanti. Nah itu. Ya kalau seandainya belum booster paksa apa? PCR ya? Atau apa ya, saya kurang paham lagi. Kalau di luar negeri nggak ada, sudah aman semuanya. Indonesia aja agak ketat sedikit. Nah, jadi kalau di Jawa Timur itu ada 5. Makanya di Jawa Timur itu ada namanya Wali 5 katanya, ziarah Wali 5. Kalau Wali 5 tadi itu Sunan Ampel, Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Derajat sama Sunan Bonang sampai ke Tuban. Ini Wali 5, habis itu sudah. Kalau sampai Wali 9 sampai ke Jawa Barat. Nah kita kembali ke masalah tadi. Ada orang mau ke Bali, niatnya namanya ziarah Wali Pitu. Saya belum sampai sekarang mau ke Bali itu belum berangkat ke Bali, tidak tahu kapan itu. Mau ziarah Wali Pitu itu. Jadi yang katanya Wali Pitu ini tahu siapa-siapa Wali Pitu. Inilah yang menyebarkan Islam di daerah Bali. Daerah Bali itu ya kan yang banyak Islam itu di mana, di Singasari atau daerah mana namanya? Singaraja. Itu banyak orang Islam di situ. Ada Wali Pitu namanya. Itu terkenal sekali. Makanya kalau orang yang biasanya kalau cuman Wali 5 di Jawa Timur, mereka nanti langsung ke Wali Pitu ke Bali. Kalau nggak mau sampai ke Jakarta, larinya ke Bali, Wali Pitu. Nah ada orang niatnya ke Bali ingin ziarah Wali Pitu tadi. Namun sampai di Bali niatnya dia rubah. Aku nggak jadi Wali Pitu lah. Anu aja Wali Pute. Pantai Kute. Akhirnya yang tadi sehari mau ziarah itu Wali Pitu selesai, enggak, dia rubah niatnya ke Wali Kute, Pantai Kute. Di situ ngelihat wali juga, wali setan. Banyak orang maksiat di situ nih. Aduh, pokoknya yang pernah ke Bali itu kalau bapak-bapak ke sana tuh harus pakai kacamata kuda itu. Artinya apa? Supaya jangan ngelirik sana, lirik sini. Harus begini. Itu dulu. Wallah alam, sekarang benar masih ada nggak maksiat-maksiat begitu atau tidak? Wallah alam. Dia rubah niatnya. Apa yang terjadi? Berubah niatnya. Hukumnya gimana? Hukumnya orang ini ketika dari awal berangkat niatnya baik, itu dia boleh mengqashar. Tapi ketika dia berubah niat, saat dia rubah niat, maka orang tersebut tidak boleh lagi mengqashar.
Kecuali dia bertobat. Ketika dia bertobat, aku ini salah niat, kenapa datang ke sini jadi niat maksiat. Tobat, kembali ziarah walid itu. Setelah dia bertobat, maka dia boleh mengqasar syarat lagi. Baik itu musafirnya masih berjarak 82 km atau kurang daripada 82 km. Nah, ini yang begini nih, merubah niat. Nah, kan banyak seperti itu manusia itu, ada begitu dipengaruhi teman, enggak berubah niatnya. Ada juga orang umpama mau nyantri, mau sekolah umpama ke Jawa. Ya, tiba-tiba di tengah jalan kata temannya, nggak usah sekolah, kita cari kerja aja katanya. Berubah niat. Yang tadinya niat ingin sekolah, akhirnya apa? Cari kerja. Terubah niat ini. Banyak seperti itu, banyak manusia seperti itu. Niatnya menuntut ilmu, akhirnya berubah. Kemana? Ngadir haul. Hadir haul di mana? Di Banjar umpama, haul Gurus Kumpul. Nggak tahu tahun ini buka apa enggak ya haulnya ini. Biasanya kan bulan Rajab ini kan, kalau seandainya dibuka, wah itu haul terbesar. Sampai di Banjar, nggak jadi ikut haul, nggak sampai ke Martapura, lari ke Pagatan sana di daerah Kandang atau daerah Barabas itu. Di situ, nggak jadi sampai ke haul. Akhirnya dia apa? Berbuat maksiat di situ. Dia rubah niatnya. Yang tadi niatnya ingin hadir haul, dia rubah niatnya ingin bermaksiat. Apa yang terjadi? Maka orang ini dari awal berangkat ketika niatnya masih baik, itu boleh mengqasar. Tapi ketika dia sudah rubah niatnya untuk berbuat maksiat, dari saat itu tidak boleh lagi dia mengqasar. Kecuali dia bertobat. Kalau dia sudah bertobat, maka dia boleh untuk mengqasar kembali. Baik musafirnya masih tertinggal jarak tempuhnya 82 km atau kurang dari 82 km, ketika dia sudah bertobat, semuanya itu dibolehkan mengqasar kembali. Baik. Ada pertanyaan dulu? Ibu-ibu ada? Ya sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau seandainya orang itu sudah balik, dalam pandangan Islam dia sudah balik. Kalau laki-laki baliknya dengan mimpi basah alias keluar air mani. Kalau dia tidak pernah mimpi basah atau tidak pernah keluar air mani, maka dikatakan balik dengan genap umurnya 15 tahun. Dari lahir genap 15 tahun. Itu seperti Gurus Kumpul. Ya, Abah Gurus Kumpul itu beliau dari kecil sampai dewasa beliau tidak pernah mimpi basah. Itu salah satu karamah beliau ya. Dan akhirnya beliau dikatakan balik dengan genap umur 15 tahun. Kalau perempuan baliknya adalah dengan 3 cara. Yang pertama dengan haid. Kalau umurnya sudah 10 tahun
atau 11 tahun tiba-tiba keluar darah haid, maka sudah dikatakan balik. Atau yang kedua dengan cara mimpi basah. Perempuan ini nggak pernah haid tapi pernah mimpi basah, maka perempuan itu sudah dikatakan juga balik. Atau dengan cara yang ketiga, apabila perempuan itu tidak pernah haid dan juga tidak pernah mimpi basah, maka perempuan ini dikatakan balik dengan genap umurnya 15 tahun. Setelah dia balik, si laki-laki atau si perempuan tadi, maka tanggung jawab, kewajiban alias pahala dan dosa dia tanggung sendiri. Kalau dia salat, dia yang dapat pahala. Kalau dia berbuat maksiat, dia yang mendapat dosa. Nah itu tuh. Ketika dia sudah dewasa, apabila si anak ini atau si seorang ini meninggalkan kewajiban di dalam Islam seperti dia meninggalkan sholat, dia meninggalkan puasa dan lain sebagainya, maka si seorang ini dikatakan berdosa. Umpama dia melakukan itu dari umur 17 sampai 19 tahun, 2 tahun dia. Ketika dia masuk SMP, ya sudah masuk SMA, sudah mulai nakal nih. 2 tahun dia bermaksiat, jadi tidak lagi sholat, tidak lagi puasa, nakal nih. Setelah lulus SMA dapat hidayah dia, alias bertobat. 2 tahun dia berbuat maksiat, meninggalkan kewajiban. Setelah itu dia bertobat. Pertanyaannya, apakah sholat yang dia tinggalkan selama 2 tahun atau puasa yang dia tinggalkan selama 2 tahun dia wajib mengqadha? Jawabannya adalah sepakat para ulama madzhabul arba'ah, mazhab yang 4, wajib bagi orang itu mengqadha salat. Wajib orang tersebut mengqadha puasa. Itu semuanya sepakat para ulama. Yang tidak sengaja saja wajib diqadha, kita kesiangan subuh nih. Jam 7. Wajib enggak qadha subuh? Apalagi meninggalkan sholat subuh itu dengan sengaja, tambah parah lagi, wajib mengqadha. Nah itu ibu ya. Nah, jadi gimana caranya? Ya diingat-ingat berapa tahun dia meninggalkan sholat itu, dia hitung. Lalu dia qadha sholat tadi sampai lunas. Caranya gimana caranya? Caranya adalah dia dibebaskan untuk mengqadhanya waktu kapanpun, di hari kapanpun, yang penting lunas. Kalau sholat itu 5 kali dalam sehari, berarti 5 kali 360 hari. Zuhurnya 360 hari, asar, maghrib, isya dan seterusnya 360 kali. Kali 2 tahun, 360 kali 2 berapa? 720. Itu hitungan Arab. Kalau hitungan Hijriah. Kalau hitungan Masehi 65 hari. Jadi 730 hari. 730 kali. Qadha sudah. Dan para ulama kita mengatakan selama mengqadha salat itu tidak perlu melaksanakan salat sunnah. Yani qabliyah, ba'diyah. Tidak perlu dikerjakan. Salat duha, witir dia tidak perlu kerjakan. Yang dia kerjakan adalah mengqadha salat. Terus dia qadha sampai lunas. Dia hitung. Caranya bebas. Cuman kalau mau enak begini, kalau saya sarankan, kalau salat itu kan, salat fardu kan ada qabliyah, ada ba'diyah kan ya. Biasanya itu kan ya, kecuali subuh dengan asar enggak ada ba'diyah. Nah, umpama kita salat zuhur. Sebelum salat zuhur ada qabliyah zuhur. Kita ganti qabliyah zuhur itu dengan salat fardu zuhur qadha. Salat fardu zuhur qadha. Setelah selesai lalu kita salat fardu zuhur tunai.
Setelah selesai kita ba'diyah, kita buang ba'diyahnya, kita ganti dengan salat zuhur qadha. Jadi qadha tunai qadha. Begitu juga asar. Cuman kalau ba'diyah asar kan nggak ada. Maka untuk mengerjakan salat fardu asar qadha itu sebaiknya jangan terlihat sama orang lain. Kalau dia ingin mengerjakan qadha setelah salat fardu asar, mengqadha salat setelah salat fardu asar itu boleh, nggak dilarang. Yang dilarang itu kalau salat sunnah. Tapi kalau salat mengqadha itu nggak apa-apa. Cuman ya tadi jangan terlihat orang. Nanti kalau terlihat orang setelah salat fardu asar tiba-tiba bangkit salat lagi. Wah, ini salat apa lagi kata orang kan? Jadi kalau mau salat ya jangan sampai terlihat orang yang setelah subuh atau setelah asar. Nah, jadi seperti itu terus. Qobliyah maghrib dia ganti dengan salat fardu maghrib qadha. Kemudian dia salat fardu maghrib tunai, kemudian salat fardu maghrib qadha. Seperti itu seterusnya. Bisa? Bisa. Boleh? Boleh. Atau dia mau hantam atau dia mau selesaikan zuhur dulu. Dia qadha zuhur terus. Qobliyah zuhur, fardu zuhur qadha, ba'diyah zuhur, fardu zuhur qadha, qobliyah asar dia ganti dengan salat fardu zuhur qadha. Kemudian qobliyah maghrib dia ganti dengan salat fardu zuhur qadha. Dia zuhur dulu qadha sampai tuntas. Setelah tuntas dia ganti lagi salat asar. Boleh? Boleh. Setelah asar selesai dia ganti lagi maghrib dan seterusnya. Boleh? Boleh juga. Boleh juga. Atau dia kerjakan salat zuhur, asar yang dikerjakan di siang hari dia ganti di malam hari boleh. Dia qadha zuhurnya waktu tahajud. Dia qadha salat asarnya di waktu tahajud. Dia ganti salat tahajud dengan qadha. Atau salat malam seperti maghrib, isya dan subuh dia kerjakan di siang hari juga boleh. Artinya bagaimanapun caranya boleh kita mengqadha, dan selama kita mengqadha tadi kita tidak dituntut untuk mengerjakan salat sunnah, ganti saja qadha. Kenapa? Karena nanti di akhirat Allah tidak akan menanya tentang salat sunnah, tapi yang Allah tanya adalah salat wajib tadi. Dan salat sunnah tidak bisa ditambal dengan tidak bisa menambal salat wajib. Enggak bisa. Enggak bisa menutupi. Bagaimanapun salat subuh cuma 2 rakaatnya. Salat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Kita salat tarawih 20 rakaat. 20 rakaat itu tidak sebanding dengan salat subuh yang hanya 2 rakaat. Artinya 20 rakaat tarawih enggak bisa nutupin salat subuh yang 2 rakaat tadi. Alias wajib mengqadha. Bagaimana kalau seandainya kita meninggal dunia belum sempat selesai? Ingat, Allah nanti menanya tentang usaha. Allah tidak menanya tentang hasil. Kalau seandainya kita ada usaha bertobat dan berusaha untuk sudah kita bertobat, berusaha kita berbuat baik tapi belum sempat meninggal, ternyata belum sempat tuntas kita meninggal dunia, nanti dengan Allah Ta'ala itu gampang saja. Allah tuh mau saja kurang lebih, kamu ada niat ya baik ya, iya sudah bertobat ya Allah, tapi belum sempat selunas meninggal dan saya tidak memberitahu kepada anak karena ini aib, saya bertobat sendiri. Kata Allah sudahlah, bisa saja kurang lebih. Nah di situ nanti dalam riwayat dikatakan adakah dia mengerjakan yang sunnah-sunnah. Kalau dia mengerjakan yang sunnah-sunnah itu bisa menambal untuk yang wajib. Ya dalam hal seperti itu. Tapi kalau dari awal memang tidak salat wajib, dia tambal salat wajib dengan sunnah, itu nggak bisa. Ya, jadi dipahaminya adalah kalau seandainya dia belum sempat selesai kemudian dia meninggal dunia, nanti Allah lihat tuh ada nggak dia pahala sunnahnya. Udahlah yang sunnah itu tambalin di sana. Nggak ada juga pahala sunnah tapi ada niat baik, ada usaha.
Allah tuh maha gampang. Kata Allah, ya sudahlah, mau kurang lebih aja, kata Allah, aku mau kurang lebih sama kamu. Yang penting ada usaha. Makanya dikatakan Allah nanti akan melihat usaha, Allah tidak melihat hasil. Ada nggak usaha kita? Ada nggak usaha kita? Kalau kita punya usaha, maka Allah senang. Lain manusia, kalau manusia ini ngelihatnya hasil, kan ngelihat hasil, bagaimanapun cara yang penting hasilnya apa gitu loh. Itu manusia. Tapi kalau Allah enggak, Allah melihat usaha bukan melihat hasil. Ada usaha, ada, sudah. Aku mau saja kurang lebih dengan kamu, kata Allah seperti itu. Mudah dipaham kira-kira? Cukup dulu ya, 6:30 sudah masuk Isyraq 3. Oh, masih ada Pak. Cukup ya. Pribadi aja. Baik, insyaallah kita sambung lagi ya di kesempatan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.